kemurtadan tersebut ketika terjadi apa? Sebelum terjadi perang ini ya, sebelum terjadi perang. Nah, ini sangat penting. Khalid bin Walid, ya, itu ketika itu marah sekali gitu. Umat muslim marah ketika itu. Harusnya dikuatkan, ini malah apa? Musailamah al-Kadzdzab ini ngajak perang kayak gitu kan. Dia mengaku apa? Nabi lagi. Ya. Kalau mungkin cuma murtad, oke lah. Itu kan buat dia gitu kan. Tapi ini dia mengajak. Kalau sudah mengajak, nah ini. Dan pengikutnya banyak lagi. Ya, maka tidak heran kalau ada yang mengaku nabi palsu. Ya, di Indonesia gitu kan. Karena memang apa? Ada apa? Ada contohnya kayak gitu. Dan anehnya pengikutnya juga ada itu. Dan bahkan yang dulu lebih banyak seperti itu. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Dia langsung perang enggak? Enggak. Dia tidak langsung memerangi kaum murtadin tersebut. Kayak gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Apa kata Khalid bin Walid? Ya Musailamah. Ya, wahai Musailamah, nu'aridu laka makhraja. Musailamah, ya, daripada kita perang, nih, saya kasih ente jalan deh. Kayak gitu. Saya kasih kamu jalan, gitu kan. Apa jalannya? Antarji ilal haq, kembalilah kepada hak. Wa antashhad alla ilaha illallah, untuk kamu taubat di depan semua umum dan mengatakan apa? Syahadat kembali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, gitu kan. Dia ajak berunding dulu, negosiasi dulu, seperti itu. Jadi kalau seandainya Islam tersebar luas sampai seantero dunia sekarang, di Eropa, kemudian juga Asia, Afrika dan sebagainya, itu bukan dengan apa? Saif ataupun pedang, tapi lebih kepada toleransi, tetapi toleransinya yang betul-betul toleransi, ya. Bukan hal toleransi di luar akidah kayak gitu. Nu'ridu laka haq, itu kan. Antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na'fu ankum, Allah. Saya akan maafkan kamu. Kita semua akan maafkan kamu. Dan kita menjadi apa? Saudara kembali. Wa nadau sayf. Kita tidak akan berperang. Tapi karena bebal, tidak mau diatur, akhirnya apa? Perang. Banyak sekali para sahabat min kubara, ya, dari para sahabat yang sudah senior wafat ketika itu. Ya, di perang Yamamah tersebut, gitu ya. Ya, berarti di sini Masya Allah selalu Islam mengedepankan apa? Perdamaian. Makanya dalam sebuah hadis, ya, ada 5 hal seseorang itu bisa masuk surga. Ya. Yang pertama itu dalam sebuah hadis sahih, ya. Tepatnya di kitab Ibnu Majah ataupun Sunan Tirmidzi, apa katanya? Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. 5 hal tersebut itu yang pertama adalah afsus salam. Ya, tadkhulul jannah bisalam, itu yang pertama adalah afsus salam. Sebarkan apa? Salam. Perdamaian, itu kan. Di kantor, kemudian juga di rumah, kemudian juga di tempat dimanapun kita ucapkan apa? Salam. Afsus salam. Kemudian yang kedua apa? Ini ajaran Islam ya. Yang kedua adalah sallu bil arham. Sambung apa? Tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Dalam sebuah hadis dikatakan yang pertama kali seseorang itu akan mendapat laknat, ya, itu mereka yang memutus tali silaturahim. Makanya rezekinya terputus, persaudaraan terputus, gitu kan. Rezekinya bisa jadi terputus seperti itu kan. Tetapi kalau orang yang talinya silaturahim, selain dia diperpanjang umur, dalam kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satu manfaat daripada tali silaturahim selain memperbanyak rezeki adalah Allah panjangkan umurnya. Ya, walaupun memang yang namanya al-ajal maksum, al-ajal itu apa? Maklum. Warizku maksum, gitu kan. Fala tuqaddimu ajalu, tapi dengan kehendak Allah, Allah bisa saja. Gitu. Lewat apa? Silaturahim. Yang ketiga apa? Wa it'amut ta'am. Apa? Memberi santunan, memberi makan. Ya, jangan sampai mungkin ketika kita dalam keadaan apa? Lagi naik, lagi apa? Mungkin kita sering sedekah, kayak gitu kan. Tapi mungkin dalam keadaan down sekalipun, ya, usahakan kita untuk apa? Bersedekah, kayak gitu kan. It'amu ta'am.
Kemudian apa? Wasallu billail. Nah, wannas niyamun. Ini mungkinnya agak susah kayak gitu kan. Bangun tengah malam, ya. Bangun tengah malam, baik itu untuk sholat tahajud, jangan cuma hanya ke toilet ya Pak. Apalagi misalnya, belum sebelum tidur kita minum banyak ya. Wah, jam 2 udah dibangunkan. Jam 2 sudah dibangunkan, pengen ke toilet kayak gitu. Lihat Rasulullah SAW nih, ada salah satu contoh juga. Bagaimana Rasulullah SAW itu bangun malam? Ya, bangun malam Rasulullah ya. Kemudian dia pergi apa? Ke hammam ya, ke toilet ya. Kemudian apa? Tidak lupa apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa? Memercikan memercikan apa? Air ke wajah istrinya. Jangan sampai 1 galon. Kasih. Jangan, wah ini apalagi apa seblok pakai air gitu kan. Waduh kasih ya kayak gitu. Cukup dipercikan, tanda kasih sayang. Sebelumnya dikecup dulu. Wah, kecup dulu. Kecupnya jangan di kening, batal nanti. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya. Di sini apa? Di rambut lah seperti itu. Itu bagaimana Rasulullah SAW membangunkan istrinya untuk apa? Salat malam. Gitu kan. Nah, makanya Rasulullah SAW itu kalau sholat malam itu dia tidak sendirian. Kadang dia mengajak istrinya, bahkan menantunya Sayyidina Ali pun diajak untuk sholat malam. Kayak gitu dibangunkan. Abdullah bin Abbas ketika itu ikut sholat malam, kemudian dia di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri kemudian Rasulullah geserkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah ini mungkin mengajarkan kita bagaimana ketika seseorang, ya kan, ketika dia menjadi imam, kemudian ada yang menjadi makmum, dia di sebelah kiri, maka kita geserkan dia dari kiri ke sebelah kanan, karena sunnahnya seperti itu. Wasallu billail wannas niyamun tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah kita akan masuk surga. Itu adalah salah satu bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana Rasulullah SAW juga? Bukankah dia, kata antum tadi Ustaz itu, bukan hanya sebagai seorang pemimpin dalam bidang siasa politik, karena memang man la politika yuqalu bi politik. Itu kalau kata orang Arab bilang gitu. Atau man la yasusu yuwaswisu siasa. Barang siapa yang dia tidak berpolitik maka akan dimakan oleh politikus. Gitu kan. Atau barang siapa yang dia tidak bersiasat maka dia akan disiasati oleh orang lain. Karena makanya al-harb itu khud'ah. Peperangan itu adalah siasat kayak gitu kan. Siasat. Nah, bagaimana Rasulullah SAW dalam keluarganya? Ataupun ketika bagaimana beliau memperlakukan pegawai, karyawan, atau yang bekerja pada kita. Masya Allah. Ya. Bagaimana Anas ibnu Malik berkata ya dalam sebuah hadis sahih. Apa katanya? Anas ibnu Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamu bil iyal. Apa? Arham. Itu pakai ismu tafdil dari kata rahim. Artinya arham itu Masya Allah sangat sayang sama keluarga. Allah sangat sayang pada keluarga. Tapi jangan mentang-mentang Bapak sayang sama keluarga habis uang kita ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wa anfiqu mimma razaqnakum wala tusrifu. Tapi jangan sampai kita berlebihan kayak gitu. Sangat sayang Rasulullah kepada keluarga gitu ya. Maka saking sayangnya ya, pernah suatu waktu gitu ya, diceritakan dalam Sirah Nabawiyah, Aisyah, Sayyidah Aisyah itu kan kenapa dipanggil dia Humairah? Karena dia punya lesung pipi yang berwarna apa? Kemerah-merahan gitu kan. Kalau istri kita warnanya agak gelap sedikit. Jangan dipanggil ya Suwaida. Jangan. Walaupun agak gelap dikit panggil lah ya Humairah itu kan. Wah yang kemerah-merahan kayak gitu. Ketika itu Aisyah minum. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia cari di mana Aisyah itu minum. Allah, bibirnya di mana nih? Gitu. Kita sama nggak sama istri kita? Mudah-mudahan sama ya. Ibu sama ya. Kalau bapak di mana minum? Cari nih, bapak nih sebelah mana nih minum? Untuk menambah romantisme keluarga. Biar awet gitu ya. Walaupun udah 20 tahun, 30 tahun seperti apa? Nikah muda. Pernikahan yang baru lah kayak gitu. Dicari, misalnya maaf, izin, bismillah.
Sebenarnya ini haus saya gitu ya. Udah selesai nih Pak, masih panjang. Ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW ketika itu ya mencari apa? Di mana nih Aisyah minum? Aisyah, Fen. Dicari, oh yang ini. Rasulullah minum dari situ. Masya Allah, romantisme. Walaupun memang ada kecemburuan, itu wajar, kayak gitu kan. Wajar, gitu kan. Apalagi Rasulullah SAW mungkin istrinya tidak satu, banyaklah seperti itu kan. Ada kecemburuan, ada. Terus apalagi yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Aisyah, Masya Allah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika itu usianya masih kurang lebih sekitar 9 atau 10 tahun ya. Ya. Waktu itu Rasulullah SAW usianya kurang lebih sekitar 55 tahun. Ya, sudah 55 tahun berarti mungkin sudah agak sepuh lah bahasanya seperti itu kan. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengajak lari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan ada dalam sebuah lagu apa? Aisyah, istri Rasulullah. Itu kan ya. Diajak lari seperti itu. Dan yang menang siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah beberapa tahun sesudahnya, ketika Aisyah sudah apa? Sudah dewasa dan sebagainya, yaitu setelah perang Khaybar, ketika itu perang melawan kaum Yahudi, diajak kembali oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berlari. Kemudian apa? Rasulullah menang ketika itu. Kata Rasulullah, "Dzak bidzak." Jadi satu-satu. Masya Allah, bercanda dengan istrinya. Mungkin bapak di sini, ibu, ya, karena di sini humi banget ya, bisa berlari ya, kayak gitu kan, sama-sama gitu kan, mengenang gitu kan. 10 tahun yang lalu kita dulu ngapain ya di sini, Mbak? Dulu 10 tahun ini kayaknya nggak seperti ini deh, kayak gitu kan. Itu Rasulullah SAW kemesraan dengan istrinya. Dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan salah satu karyawannya, misalnya dari Anas bin Malik gitu kan. Kata dia, asyartu Rasulullah SAW asyra sinin, 10 tahun. Saya bersama Rasulullah. Walam yakulli lima fa'alta kadza. Le kita lima fa'alta kadza. Kata Anas ini termasuk dia muhajirin. Bukan muhajirin, dia ansor. Ya. Waktu itu diserahkan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di Unais, ya, waktu itu masih kecil, gitu kan. Kalau Unais itu kan apa bahasanya, ismu tasghir, ya. Unais itu artinya anak kecil kayak gitu kan. Anas, Unais, Roni, Runei gitu kan. Seperti itu. Anas ini bersama Rasulullah itu udah kurang lebih sekitar 10 tahun, Masya Allah. Tapi kata dia apa? Saya bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun, beliau belum pernah mengatakan lima falta kita. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Le, kalau bahasa Mesirnya seperti itu. Le, kenapa kamu seperti itu? Harusnya kan begini, begitu dan sebagainya. 10 tahun. Masya Allah. Tapi memang agak susah ya Pak. Tapi minimal kita bisa memanusiakan apa? Manusia. Seperti itu. Ketika kita mempunyai karyawan atau mempunyai pegawai yang memang bekerja untuk kita, mari kita berikan dia haknya ya, sebelum keringat dia kering ya. Jangan sampai istilahnya harian, hitung harian, kita bayar bulanan, kasihan ya. Kita contoh Rasulullah SAW, bagaimana dia betul-betul sayang terhadap keluarga, sayang dan menjaga martabat para pekerjaannya ya, walaupun dia seorang sahabat ya kan ya, karena memang dia mengkhodimkan diri sendiri. Jangan disalah, Anas bin Malik ini termasuk yang ketiga dari orang yang meriwayatkan hadis paling banyak. Jadi oleh ulama besar, dia menjadi orang kaya ya, jadi orang kaya beliau seperti itu ya. Mungkin bisa dilanjut setelah ini ya. Tapi mungkin itu saja, karena pembahasan Masya Allah Rasulullah SAW ini sangat panjang gitu kan. Makanya para alim ulama itu, sampai salah satunya Imam Tirmidzi, beliau membuat khusus salah satu kitab yang bernama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya, Syama'il Muhammadiyah, kitab yang Masya Allah berjuz ya, tentang Rasulullah SAW itu kan. Dari mulai fisiknya bagaimana, kemudian tidurnya bagaimana, tidak akan selesai kalau kita hanya membahasnya sejam, 2 jam, hari, bahkan mungkin bisa bulan kayak gitu ya. Bahkan salah satu
izin disertasi doktoral saya juga membahas tentang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ketika nanti selesai sidang saya bisa memaparkan di sini. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja tausiah kali ini ataupun diskusi kali ini, semoga bermanfaat. Wa in wajadtum minni al khata'at wal ghalatat wal fadadat astaghfikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Pada para jamaah yang bertanya silakan bila ada dari Bapak atau Ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ittihad karena memberikan jadwal kepada Dr. Roni. Beliau ada jadwal ngajar kami ini jamaah subuh hari Rabu dan Kamis untuk tafsir hadis. Beliau juga alhamdulillah domisili di Marco Polo Legenda Besar. Terima kasih Pak Komar. Ini sangat luar biasa sekali. Jamaah langsung Al-Ittihad. Beliau kuliah di jurusan hadis S1, S2, S3. Dalam makomnya akademisi, Ustadz Ron ini udah doktor sebenarnya. Karena disertasinya sudah selesai. Itu pembukaan. Pertanyaan saya, Dok, ini saya panggilnya dokter ya, karena kita sama-sama orang akademisi. Ya. Jangan yang susah-susah Pak. Sebenarnya ini pertanyaan mudah ini. Oh ya. Saya dari dulu sering bertanya-tanya, mengapa para khalifah kita itu meninggalnya kok dibunuh. Abu Bakar itu meninggalnya diracun. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali juga dibunuh. Sedangkan mereka memang pada saat Rasulullah berjuang menyebarkan Islam, mereka sahabat yang terdekat. Sampai di dan gelar khalifah. Itu saja pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Dokter Usmar ya Pak. Mungkin nanti para masyayikh, para sesepuh di sini ada yang menambahkan. Bila mana mungkin jawaban yang saya sampaikan kurang memuaskan. Mungkin bahkan Pak Erik izin ralat ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar sakit, bukan diracun atau sebagainya. Adapun Sayyidina Umar memang ditikam, ya. Kemudian Sayyidina Ali, ada yang tahu? Sayyidina Ali itu ya sama juga, gitu kan, ditikam ketika sholat subuh. Kemudian Sayyidina Utsman, ya, ketika itu terjadi pemberontakan, ya, terjadi pemberontakan, beliau juga wafat, ya, di atas mushafnya, maka dikatakan sebagai mushaf Utsmani ketika itu. Ya. Tetapi kalau mungkin kita bisa lihat sejarah juga, ya, Rasulullah SAW waktu itu pernah memakan namanya itu kambing, ya, kambing, yaitu di perkampungan Khaybar, ya, Yahudi, ya. Setelah perang melawan Yahudi ketika itu wafat, Rasulullah bersama para sahabat waktu itu makan daging domba lah, bahasanya seperti itu. Dan ketika Rasulullah SAW waktu itu mau memakan daging tersebut, ya, tiba-tiba daging itu ada sebagian yang sudah mengatakan Rasulullah mencicipi sedikit lah bahasa. Tapi kemudian daging tersebut berkata, saya dilumuri racun lah, seperti itu, dilumuri racun. Akhirnya di situ ada seorang sahabat yang meninggal dan kemudian alhamdulillah sebagiannya selamat. Nah, memang Rasulullah SAW itu maksum, ya kan, maksum, baik secara qaul, fi'il, ya, bahkan nyawa Rasulullah SAW, gitu kan.
Kalau dari maksum dari ini karena memang wahyu, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ada wahyu dari Allah. Adapun untuk secara jasadiyah, ya sebagaimana saya pernah mendengar langsung dari Dr. Ahmad Ma'bad, ya. Beliau ulama besar di Mesir, termasuk min kibar hay'ah ulama, ya, dari ulama besar senior di Al-Azhar. Adapun secara jasadiyah, Rasulullah SAW bisa saja terbunuh, bisa saja terkena racun, ya gitu kan. Contohnya apa? Ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud, ketika itu kan umat Muslim itu dikepung, ya kan? Dikepung karena tidak taatnya tentara pemanah ketika itu kan. Ya, mereka tergiur, ya, yang namanya sifat manusia itu ada lah kayak gitu. Itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang namanya manusia itu ada sangat suka terhadap khair. Khair di sini itu harta. Lasyadid, syadid, sangat suka gitu kan. Akhirnya mereka turun dan di situ waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kemudian diperangi dari atas. Ketika itu Rasulullah SAW sampai apa? Giginya itu pecah. Kayak gitu kan. Nah itu Rasulullah berdarah ketika itu kan. Berdarah ketika itu. Akhirnya ada sahabat yang melindungi Rasulullah SAW. Dan dari riwayat yang lain ada malaikat yang melindungi Rasulullah SAW. Artinya bahkan ketika wafat Rasulullah SAW itu beliau kan sakit. Salah satu rasa sakit yang dirasakan oleh beliau itu adalah sakit ketika apa? Yang diracun tersebut. Jadi terasa, kayak gitu. Terasa. Syaur tuh, ya nih. Ya, dia betul-betul merasakan, ya, isyar. Apa ketika waktu itu diracun oleh siapa? Seorang emak-emak lah. Waktu lalu dari kaum Yahudi. Walaupun waktu itu dimaafkan beliau, ya, dimaafkan. Nah, karena kenapa waktu itu katanya karena salah satu anaknya itu terbunuh di perang Khaybar, makanya dia melakukan peracunan kepada Rasulullah SAW dan untuk membuktikan betul nggak ini tuh nabi, gitu kan? Betul nggak ini nabi? Karena kalau nggak nabi dia si domba ini nggak akan ngomong kayak gitu kan? Karena dia benda mati kayak gitu. Tapi dengan izin Allah hidup seperti itu kan? Sampai sakit, kemudian wafat seperti itu. Nah. Di sini bisa kita simpulkan, ya wajar mungkin dalam artian para sahabat juga imma itu kan dia wafat dalam keadaan biasa, wa imma dia wafat mungkin terbunuh atau dibunuh seperti itu. Sebagaimana Hamzah ibn Abdul Muthalib bahkan mungkin sampai diambil kibdahnya, hatinya oleh siapa? Oleh Hindun, bahkan sampai dikunyah kayak gitu kan. Sampai dikunyah. Itu seorang sahabat radhiyallahu anhu. Itu mungkin salah satu perjuangannya Islam. Imma antuqatil wa imma antuqtal. Imma kita yang menang atau kita yang terbunuh ataupun kalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi, siapa yang bertanya silakan. Pak Bambang, silakan Pak Bambang dulu, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Isi sampai waktu suruk. Kita mencintai Rasulullah adalah kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Mungkin tidak perlu sunnah-sunnah yang kita berangkat umroh atau dan lain sebagainya. Yang kecil-kecil aja yang kita sepakat dari 4 mazhab di dalam meluruskan saf itu juga adalah mengikuti sunnah. Namun masih ada beberapa yang kalau kami perhatikan setiap sholat masih tidak lurus dan jarang-jarang. Bagaimana Ustadz untuk bagaimana mengatasi ini, terutama di masjid kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ya. Kan kalau Rasulullah SAW selalu beliau sebelum sholat itu ya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah wa hadzul mankibain, ya artinya
Itu yang seharusnya sunahnya seperti itu, dalam artian kaki ketemu kaki nih, ujung ke ujung kayak gitu kan. Sawu sufufakum soft kaki gitu kan. Wahadul mankibain, ini juga ketemu ini pundak kayak gitu. Jadi dekat. Kenapa? Biar setan itu tidak masuk kayak gitu kan. Gitu. Setan tidak masuk ya. Walaupun setan juga bisa masuk ke dalam apa denyut tadi dan sebagainya. Ya kan? Wahadul mankibain, sawu sufufakum dan sebagainya. Terus bagaimana kalau tidak seperti itu? Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Cuman dari segi kesempurnaan ataupun al-kamil, kumulah belum seperti itu kan. Sah sholatnya, sah. Tetapi kalau dari segi kesempurnaan mungkin belum seperti sunnah Rasulullah SAW. Itu Pak. Allahu a'lam. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, di antara akhlak Rasulullah itu ada di surat Al-Hujurat 11 sampai 13, di mana di 11 itu tentang janganlah kamu mengolok-olokkan orang lain. Kemudian yang di 12, janganlah kamu berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian yang ke-13 adalah supaya saling mengenal. Yang saya pertanyakan, situasi sekarang ini, kadang kita ini suka mengolok-olokkan, bahkan berprasangka kurang baik, terutama di media sosial Pak Ustadz. Misalnya mendapatkan sesuatu yang kurang baik di media sosial, apakah seyogianya kita tidak men-share hal itu sebelum kita mengetahuinya? Pak Ustadz, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin pertanyaannya? Pertanyaannya terkait apakah Tentang akhlak Rasulullah diantaranya di surat Al-Hujurat 11 sampai 13. Dan situasi saat ini Pak Ustadz. Ya. Kok jauh dari itu? Ya, itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita memang mengetahui ya tentang sebuah permasalahan, ya, maka kita sampaikan apa yang memang menjadi sesuai kemampuan kita, keahlian, gitu kan. Karena kulil haq walau kana murran. Jadi sampaikan kebenaran tersebut walaupun memang pahit kayak gitu kan. Tetapi kalau seandainya kita tidak mampu dan memang bukan kapasitas kita, ya Rasulullah SAW juga lebih banyak diam. Ya. Contoh misalnya ketika perang Badar, ini langsung dari Rasulullah dalam artian contohnya. Ketika perang Badar itu kan, Badar itu diambil dari kata sumur, bir. Ada namanya bi'run Badar. Mungkin Bapak, Ibu yang pernah ke Mekah ya, mungkin di situ pernah diajak untuk travel atau keliling ya. Ada sumur Badar itu khusus dalam ketika itu perang Badar itu kan. Dia perbatasan antara Madinah dan Mekah di tengah. Kayak gitu. Di situ Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah SAW itu ketika berperang beliau melewati sumur Badar. Jadi beliau datang dulu. Nah ini misalnya maaf, ini sumur di tengah. Nah sumur di tengah, itu Rasulullah SAW dengan jumlah pasukannya, alhamdulillah itu datang. Tetapi dia tidak melewati sumur. Dia di sini. Nah, pasukan musuh itu belum sampai ke sumur Badar, karena memang peperangan mereka di tengah, ya kan. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ahadihi wahyun awhallahu alaik au siyasatun, ataupun siasat yang engkau lakukan ya Rasulullah, yaf'aluk. Ini apakah wahyu dari Allah kepada engkau ya Rasulullah bahwa kita itu harus diam di sini sebelum apa? Sebelum sumur Badar tersebut, ataukah ini adalah siasat yang engkau lakukan ya Rasulullah, atau sesuai dengan pendapatmu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, innama hadhihi siyasah al-khud'ah. Ini adalah semacam siasat saja untuk harb, perang kayak gitu. Maka kata sahabat, sebaiknya ya Rasulullah, kalau seandainya ini hanya siasat, kita lebih baik untuk di depan sumur ini kayak gitu. Ya, di depan. Innama nahnu idza na'tishu, kalau seandainya kita haus, nashrub, kita akan minum. Wa nahwahum
ya'tishun. Mereka akan apa? Kehausan. Jadi, tapi kalau seandainya kita di belakang, maka kita akan berebut perang untuk memperebutkan sumur tersebut dan kita sama-sama juga kehausan. Nah, akhirnya Rasulullah SAW dengan pendapat yang disampaikan oleh siapa? Oleh sahabat tersebut, kemudian Rasulullah SAW apa? Di depan. Itu satu. Nanti bisa kita ambil petik apa hikmahnya. Yang kedua, ketika perang apa? Uhud. Ya. Ketika perang Uhud, di situ banyak dari kaum apa? Kaum anak-anak muda itu kan inginnya mereka berperang apa? Dari kaum para kibar ya, itu ingin berperang cukup di Madinah, kayak gitu kan, tidak keluar. Itu kemudian hal tersebut disetujui oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian banyak anak kaum muda yang belum pernah merasakan perang ketika Badar, semangat mereka. Ya Rasulullah, akhrijna, ya Rasulullah, keluarkan kita untuk berperang pada mereka, kayak gitu kan, perang seperti itu. Dan itu menjadi apa? Mayoritas. Menjadi mayoritas. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar waktu itu. Walaupun ujung-ujungnya apa? Kalah. Seperti itu. Dan banyak hal lain, ya, banyak hal lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hal tersebut termasuk di awal perang Badar, bagaimana Rasulullah SAW pun dan Abu Bakar salah dalam menetapkan sebuah keputusan. Ya. Hatta yudhina fil ard, sampai turun ayat yang memarahi Rasulullah. Yang dibetulkan adalah siapa? Pendapat Sayyidina Umar. Yaitu apa? Tentang tawanan, ya kan? Tentang tawanan kafir Quraisy ketika itu kan banyak yang ditawan tuh. Apakah mengambil apa? Tebusan? Apakah dipenggal? Nah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hum akhuna, hum abuna, hum saudara kita, bapak kita, tetangga kita dan sebagainya. Apakah lebih baik kita untuk mengislamkan mereka? Bahasanya seperti itu. Sesudah Rasulullah kayak gitu. Oh benar kata Rasulullah. Tapi kata siapa? Umar bin Khattab, la ya Rasulullah, jangan Rasulullah. Mereka telah mengeluarkan kita, mengusir kita, bahkan menentang secara terang-terangan agama Islam ya Rasulullah. Itu kan dan sebagainya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW tetap mengikuti pendapat Abu Bakar. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan tidak benar atau tidak baik bagi Rasulullah SAW untuk mengambil tebusan dari musuh-musuhnya sampai mereka ditaklukkan di muka bumi ini. Artinya dipenggal. Artinya apa Pak? Dari beberapa hal ini bisa kita petik kalau memang hal tersebut baik secara akal, syariat dan sebagainya sesuai, why not kita jawab, kita tegaskan. Bukan berarti kita mengolok-olok. Nah di situ memang yang namanya perang cyber, perang medsos harus kita lakukan. Apalagi di zaman sekarang seperti itu kan. Tapi kalau memang bukan kapasitas daripada kita, lebih baik diam ataupun mengalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, cukup ya. Oke. Mungkin Ustaz Erik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tundukkan hati kita, luruskan niat kita, bersihkan hati kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam hati kita lafaz Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا يا الله ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa yang sengaja kami lakukan, dosa yang tidak sengaja kami lakukan. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bimbing kami ya Allah untuk selalu berada di jalan-Mu, baik dalam keadaan suka maupun duka ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami di dalam jalan-Mu ya Allah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan keluarga kami, urusan suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan keluarga kami dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri dengki. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau berkahi, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kami, istri kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Istri kami menjadi istri yang solehah. Suami kami menjadi suami yang soleh. Menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Mampu membimbing kami. Amin. Menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, untuk orang tua kami, ampuni dosa mereka, panjangkan usia mereka, dan berkahi kehidupan mereka. Ya Allah, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, anugerahkanlah kepada kami bangsa ini pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat kepadamu, yang menjalankan segala perintah, yang takut kepadamu ya Allah, yang takut kepadamu ya Allah. Pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Bukan pemimpin yang menzalimi kami sebagai rakyatnya, yang taat kepada pemimpin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah, kepada Rasul-Mu ya Allah, dan juga taat kepada para pemimpin yang soleh dan taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah wal barakah wal istiqamah. Al-Fatihah.